karena ibu saya meninggal dunia karena bleeding, pendarahan waktu melahirkan. Waktu itu dokter kan tidak ada di situ. Tidak ada dokter di Rensing waktu itu. Saya bilang saya harus jadi dokter. Saya belajar sungguh-sungguh. Kemana-mana pakai Vespa itu. Sampai ada teman yang bercanda. Masa dokter luar negeri kalau rapat pakai Vespa? Tidak perlu hanya logistik juga perlu kan. Wah, saya sabar. Karena tidak mungkin beli mobil kan, mau beli uang dari mana? Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berjumpa lagi dengan saya Yusron Saudi, masih bersama Profesor Mansur Maksum. Sangat luar biasa cerita beliau ini, betul-betul menggugah ini di segmen 1. Bagaimana menggambarkan Rensing ya, kondisinya saat tahun 1951 Prof ya, hingga keadaan saat itu. Nah sekarang setelah saya membaca buku ini, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa ini. Jadi kisahnya adalah meminjam tangga untuk memperbaiki genteng bocor di asramanya Profesor ini. Jadi bahasa Jawanya gini nih, beliau ke tetangga sebelah untuk meminjam tangga. Jadi kula nuwun. Nah, ini kan kalau kita di Jogja ini tidak bisa biasa ini ya, kula nuwun ya, permisi gitu ya. Nah, yang cukup menarik adalah tanpa basa-basi, Mansur saat itu ya, panggil kecilnya, mohon kula badhe nyuwun ngampil tonggo. Nah, ini bahasa Jawanya. Bapak merespon, tonggo yang mana? Gitu ini. Calon bapak mertua ini. Kemudian si Mansur kecil ini juga ketika mahasiswa juga menjawab, tonggo yang bisa dipakai naik. Nah, ini sang bapak menjelaskan, oh itu namanya ondo, bukan tonggo. Ini Prof, ini iya, apa ya? iya. Saya ketawa sendiri membaca karena kita sama-sama pendidikan di sana, Prof. Di Jadi Jogja, ya. ikutlah membaca buku ini, ikut merasakan bagaimana iya. sebetulnya keramahan masyarakat Jogja. Iya. Ini nggak pilih, pokoknya siapapun yang ada di Jogja itu merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Sehingga kita pun sebetulnya ogah pulang sebetulnya, Prof. Prof, boleh nggak diceritakan, Prof, bagaimana sebetulnya Prof dulu ketika pertama kali ke Jogja, kemudian kuliah di mana dan menemukan sang kekasih belahan jiwa itu seperti apa? Kan saya yakin nih, Prof nih, sebetulnya Prof ini ngambil kesempatan aja ketika ketika bocor, ada yang sering saya lirik di tetangga sebelah. Prof, izin Prof. Ya, jadi tahadus binimatillah bahwa saya berkesempatan untuk kuliah ke UGM. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi sebelumnya. Pada zaman saat itu juga sangat jarang, Prof. Mengapa? Karena begitu saya lulus SMA, maka ayah dan kakak saya manggil saya. Mereka berdua menyatakan saya tidak mungkin sekolah keluar Lombok. Kondisi seperti tadi dengan anak 28 orang. Waktu itu belum 28, masih 20-an waktu itu. Tahun-tahun 71 itu, belum 28. Lalu saya katakan, "Nggih Bapak, nggih Kakak, sami'na wa ata'na." Saya tidak protes. Padahal semangat menggebu-gebu pingin masuk fakultas kedokteran. Apakah itu di Surabaya, apakah itu di Jogja. Pingin jadi dokter, pingin sekali. Kenapa? Karena ibu saya meninggal dunia karena bleeding, pendarahan waktu melahirkan. Waktu itu dokter kan tidak ada di situ. Tidak ada dokter di Rensing waktu itu. Saya bilang saya harus jadi dokter. Saya belajar sungguh-sungguh. Bahasa gaulnya mati-matian supaya saya bisa masuk fakultas kedokteran. Motivasinya karena ada momentum. Ada momentum itu. Saya kelas 2 SMA, ibu saya meninggal.
Oke. Lalu jadilah saya sarjana muda pertanian. Karena restu orang tua juga kan, alhamdulillah. Lalu saya bekerja sebagai penyuluh pertanian lapangan PPL. Dengan dengan fasilitas sepeda ontel, jas hujan, ransel, senter. Nah, itu modalnya dulu. Modal menyuluh ke desa-desa. Lalu ceritanya saya ke kampus, jalan-jalan, gagah pakai sepeda dinas itu. Almarhum Prof Kazwini manggil saya, kamu saya cari kok hilang. Oh iya, saya sudah kerja. Ketawa setengah mengejek lah waktu itu Pak Kazwini. Ngenyek lah bahasanya. Ngenyek. Saya Jogjanya. Jogja. Udah berhenti di sana. Kamu jadi asisten dosen di sini. Saya kirim kamu sekolah ke Jogja. Ini durian runtuh ini. Betul. Saya kembalikan fasilitas itu. Berhenti saya bekerja. Lalu saya ikut kata almarhum Profesor Kazwini. Padahal saat itu tuh berkah luar biasa bagi orang lain itu, Prof. Oh iya, luar biasa. Udah dapat pekerjaan, pegawaian. Iya, itu sudah dapat sesuatu banget. Gitu. Tetapi keputusan harus dibuat dan Pak Kazwini tidak meminta pertimbangan, perintah itu. Oh, perintah. Jadi dalam pendek cerita, saya di samping saya juga bekerja waktu itu sebagai guru. Guru di SPG Nahdlatul Wathon Mataram. Guru di Sekolah Persiapan IAIN Mataram. Jadi guru, PPL guru. Untuk dapat honor lah. Saya tinggalkan, saya sekolah ke UGM. Tetapi berbekal beslit CPNS. Jadi dulu tanpa tes kita. Iya, betul. Zaman itu sangat dibutuhkan ini. Siapapun sarjana muda berarti. Sarjana muda, ya, PSC. Ya. Sarjana muda pada SK saya terhitung 1 Maret 1975. Jadi lalu alhamdulillah saya sekolah ke Jogja. Saya nyewa kamar kos dengan kemampuan itu bertiga satu kamar. 3 satu kamar, wow. 2 tempat tidur, satu teman satu, kami berdua share. Itulah kondisi waktu itu. Nah, sekitar 10 bulan saya lalui itu dipanggil oleh pengurus namanya KPL, Keluarga Pelajar Lombok. Kita punya asrama ini, tapi kita butuh sosok ketua asrama, tapi tidak ada yang belum menemukan. Sida wahana saya paling tua waktu itu. Wah, ini dari rumah kos itu ke asrama, wah enak juga ini. Saya ke asrama. Lalu seperti cerita dalam buku itu, sebagai ketua asrama kan bertanggung jawab semuanya. Lalu rumah bocor. Lalu adik-adik itu sudah tahu kalau itu ada gadis, saya belum tahu. Oh, saya kira udah dilirik duluan. jadi saya tanya adik itu, kenapa enggak kamu aja yang ke sana? Kakak aja ketua asrama kan. Sambil senyum-senyum mereka. Oh iya. Saya kok percaya diri bahwa enggak tanya tangga itu bahasa Jawanya apa enggak. Saya simple saja. Adik-adik Nah, itulah cerita tadi. Lalu setelah pembicaraan tadi ada ketawa, ada suara cekikian dari balik korden. Ya, itulah almarhumah Ibu Mansur. Jadi ketawa almarhum mendengar jadi Prof menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi keberanian itu. Keberanian. Jadi itulah sebetulnya pertemuan pertama mendengarkan suara, karena kan nggak ngelihat Prof kan? Nggak kenal, belum kenal. Saya tidak tahu siapa dia. Nah, setelah itu hari berikutnya kenalan kan. Ternyata dia mahasiswa Gajah Mada. Nah, betul. Satu kampus. Jadi Jadi fakultasnya nggak jauh. Fakultas Sastra dan Budaya. Saya ajaklah ke kampus bareng gitu. Nah, motif kalau masa sekarang. Jadi tembak langsung dan mau diajak ke kampus bareng gitu kan.
cerita di dan berlanjut. Berlanjut terus Prof ya sampai pada akhirnya memutuskan menikah dan ini juga atas petunjuk dari almarhum Bapak dan Kakak. Prof, petunjuk dan persetujuan. Ini sangat luar biasa saya melihat. Jadi dukungan atas pilihan hati. Ini atas pilihan hati sangat menghormati Prof. Betul. Jadi sehingga didukung dan beliau akhirnya ke Jogja untuk meminta melamar menikah. Momentum itu Prof. Kalau bagi anak-anak sekarang kan ada yang ini yuk kita selesai kuliah harus sampai dulu di titik tertentu baru kita lanjut ke proses seperti itu. Nah, begitu yakinnya Prof dulu dengan almarhum Ibu memutuskan, kan masih kuliah. Masih kuliah. Masih Saya kuliah. baru waktu itu belum memulai penelitian, masih banyak teori. Almarhumah Ibu baru semester, kalau sekarang sekitar semester 6 lah. Semester 6. Belum menyusun skripsi untuk sarjana muda. Tapi kami yakin bahwa itu yang terbaik. Alhamdulillah. Plus modal berselit CPNS. Ada modal berselit CPNS itu. Terus alhamdulillah lulus Prof. Lulus tahun 78. Terus pulang Prof. Waktu itu belum boleh pulang. Karena pembimbing saya mengatakan, oke, kamu sudah sarjana, tapi bekal kamu untuk mengajar masih kurang. Kamu tinggal dulu di Jogja, mendalami untuk bekal-bekal mengajar. Nah, jadi akhirnya terjadi negosiasi antara Dekan Pertanian Mataram dengan pembimbing saya diizinkan untuk menambah 6 bulan. Sampai selesai. Sampai pertengahan 79. Pulang. Oke, kemudian balik ke Lombok untuk berbakti. Ini seperti apa ceritanya, Prof? Jadi 79 saya pulang sebagai insinyur dulu waktu itu. Insinyur pertanian jurusan ilmu tanah yang pertama. Yang pertama pelopor ilmu tanah. Jadi yang pertanian yang budidaya ada, sosial ekonomi ada, tapi yang ilmu tanah. Jadi karena itu maka ada godaan dari PU. Untuk lompat dari asisten dosen di Unram menjadi pegawai di PU. Dengan segala fasilitas PU waktu itu kan. Betul. Dan sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ilmu tanah ini pendukung. Akhirnya win-win solution. Saya tetap menjadi dosen, tetapi paruh waktu saya di PU. Dalam proyek pengembangan sumber-sumber air P3SA namanya. Mendampingi expert dari Kanada. Dengan modal bahasa Inggris pas-pasan lah. Nah, itu pengalaman. Jadi di situ. Lalu kembali ke keluarga, menikah, punya anak, lahir 4 orang. Semuanya berawal dari agri semuanya ya. Agriculture. Agrina. Terus Agriana. Terus si bungsu Agriananta. Ya. Alhamdulillah. Lahir-lahirnya ini berarti unik-unik ini. Beda-beda tempat nggak? Ini yang menarik menurut saya. Jadi dalam perjalanan karir Prof, ini kan pada akhirnya boleh dikatakan ya SD-nya udah sekian SD gitu, pindah-pindah gitu. Nah, bagaimana sebetulnya Prof? Ini kisah sangat inspiratif. Jadi anak-anak Prof ini lahir di tempat-tempat yang berbeda. Baik. Yang pertama lahir di Jogja. Itu anak mahasiswa. Jadi kami menikah 75. 77 maaf. 77. Kenal 75, menikah 77. Lahir anak 78. Itu Agrina. Agrina Ika Wahidayati yang dia adalah psikolog.
Kemudian lahir anak kedua namanya Agrian Isnanta Hidayat. Tapi meninggal waktu masih bayi. Itu. Itu anak insinyur itu. Terus lahir anak nomor 3 Agriana Rosmalina Hidayati. Ini sudah apoteker Mataram. Jadi sekarang dosen di Unram. Kaprodi Farmasi. Lalu yang bungsu itu Agriananta Fahmi Hidayat. S1 ITS, S2 S2 ITS, S3 sedang ditempuh di IPB sekarang. Masya Allah. Lahir di Australia. Lahir di Australia. Nah, Agriana lahir di Lombok. Jadi kalau bertemu keluarga, yang anak Lombok siapa ya? Agriana. Agrina anak Jogja. Si Fahmi anak Australia. Anaknya orang diadopsi ceritanya. Ini karena di dalam keluarga kami ada jargon HSF. Ya, itu artinya happy silly family. HSF, happy family. Jadi kenapa? Karena kami kembangkan tadi itu. Di dalam keluarga kami itu kita selalu happy. Dan ada silinya. Konyol. Kan pendidikan di Australia. Kadang-kadang batas antara ayah dan anak itu pudar di situ. Biasa kan? Ngasih ayahnya pakai tangan kiri atau megang-megang kepala ayahnya waktu kecil itu. Betul. Almarhum ayah saya enggak terima itu. Anakmu pegang kepala kamu. Nah, seperti itu. Jadi happy city family. Nah, itu alhamdulillah sekarang dari mereka saya diberikan 7 cucu. Ini sangat luar biasa ini, Prof. Jadi Profesor ini membagi waktu. Nah, saya baca dalam kisah, ada juga kisah Vespa juga di sini. Vespa. Iya. Ini bagaimana melihat Profesor ketika jangan melihatnya ketika menjadi rektor, menjadi saat ini. Jadi bagaimana sebetulnya perjalanan ketika menjadi pedagang saat baru pulang. Betul. Nah, ini kan pedagang ayam. Betul. Ini jangan sampai anak-anak muda ini melihat sesuatu yang pada posisi yang matang saat ini gitu. Prof, pulang dari Jogja ya. Bagaimana sebetulnya melihat kondisi kemudian memulai berbisnis dan mohon maaf beberapa kali diejek menggunakan kendaraan. Ya, karena hujan dan segala macam. Pada akhirnya harus punya mobil. Ini semuanya terekam di sini. Prof, izin diceritakan, Prof. Baik, ya. Saya pulang tahun 79 pertengahan. Karena belum punya rumah. Saya numpang di rumah kakak tertua tadi di Karangsukun. Saya diberi 1 kamar. Diberikan 1 kamar. Sudah punya anak ini 1. Lalu kakak saya bilang, saya minta izin untuk menyewa rumah di luar. Lalu kakak saya mengatakan tidak usah nyewa, sudah sama saja. Itu ada garasi mobil di depan. Ambil itu, kamu perbaiki dengan uang kamu sendiri, kamu tinggal di situ. Uangnya untuk sewa rumah itu di situ. Itu yang terjadi. Jadi garasi mobil kita sulap menjadi kamar. Lalu kakak taruh mobilnya di luar. Itulah pengorbanan beliau waktu itu. Setahun setelah tinggal di garasi itu, saya dipanggil oleh rektor Unram waktu itu, Bapak Jenderal Subianto, sarjana hukum. Saya dipanggil, diajak jalan-jalan ke kampus. Ada hubungan emosional dengan beliau waktu itu. Beliau katakan, Mas, ini ada 4 rumah ini. Kan 1 jatah pertanian. Sepertinya kamu yang dapat. Kamu pilih yang mana, Mas? Tahun 1980. Saya bilang, ya terserah Bapak, kan bahasa zaman itu. Mohon petunjuk. Alhamdulillah saya dapat. Di
Jalan Pemuda nomor 55 tahun 80. Belakangnya itu sawah. Kampus Unram itu tidak ada yang sekarang. Di belakang rumah kami ada Jalan Majapahit. Dan itu sawah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Baru pulang sekolah dapat rumah dinas di tanah seluas 400 meter persegi. 4 are kan? 4 are luas. Tapi tidak punya kapasitas untuk merawat rumah itu. Gajinya waktu itu tidak cukup sampai ke situ. Lalu ya, tanggung jawab juga. Adik saya ikut saya yang masih SMA. Lalu istri saya punya ide, gimana kita tidak cukup ini, gimana ini? Oke. Coba bikin gudeg. Bikin gudeg. Nanti bapak yang antar ke pembeli gitu. Setuju. Jadi pulang kantor. Pulang kantor. Nah, ada lagi yang unik adalah dalam kondisi masih muda baru pulang, itu saya diangkat jadi pembantu dekan 3. Wah, jadi setelah deretan wakil dekan. Wakil dekan sudah. Tahun 80 itu sudah jadi pembantu dekan 3. Dengan sepeda dinas, sepeda motor dinas, Honda CG 110. Masya Allah. Nah, lalu dengan sepeda motor itu saya bonceng adik saya yang SMA pergi ke pasar Suwete beli ayam. Oh, ini kisah mulai bisnis ayam. Lalu sampai itu saya rumah di sembelih, adik saya nguliti. Nah, terus istri saya mulai masak gudeg. Waktu itu belum ada komunikasi, telepon belum ada. Dia entah gimana caranya hubungi teman-teman tanda petik, teman-teman Jawa yang suka gudeg. Yang kangen gudeg. Nah, alhamdulillah dari situlah. Lalu itulah yang belakangan hasil kerja ibu itu yang menjadi biaya perjalanan ibu dan anak-anak nyusul saya ke Australia sekolah. Masya Allah. Pada tahun 83. Jadi luar biasa. Tidak ada yang simpel. Tidak ada yang tiba-tiba begini. Betul. Nah, waktu saya baru nikah di Jogja, ayah mengatakan, tanya, kamu mau tinggal di mana? Saya bilang, kan di mertua. Dek nara aturan dengan sasak midule mentoa. Tegas. Berapa sewa rumah? Udah cari. Disewakan rumah. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi tanpa mebel, jadi rumah kosong. Jadi itu kita mulai dari situ. Dan alhamdulillah cerita tadi cukuplah uang untuk membiayai perjalanan istri dan anak-anak menyusul saya sekolah ke Australia. Dari hasil itu. Masya Allah. Wah, jadi luar biasa. Nah pulang dari Australia, kalau boleh lanjut, ya pulang dari Australia kan anak sudah 3. Karena satu lahir. Yang terakhir lahir di Australia. Betul. Kan sekolah semua. Betul. Satu-satunya kendaraan yang saya punya waktu lah Vespa. P150. Legend. Itu sangat legend itu. Vespa itu. Lalu anak laki si bungsu berdiri di depan, 2 anak perempuan di belakang, saya bonceng antar sekolah ke SD 4. Kemana-mana pakai Vespa itu. Sampai ada teman yang bercanda. Masa dokter luar negeri kalau rapat pakai Vespa? Tidak perlu hanya logistik juga perlu kan. Wah, saya sabar. Karena tidak mungkin beli mobil kan, mau beli uang dari mana? Betul. Baru pulang juga. Baru pulang, gitu. Menata rumah. Dan alhamdulillah, rizqum minallah, bisa beli mobil Honda Civic pada tahun 90. 2 tahun setelah pulang. Cari kerjaan macam bisa ngumpul. Alhamdulillah sudah. Nah, itu.
sudah bisa tidak kehujanan. Harga mobil itu 11 juta waktu itu. Pas saat itu. Masya Allah. Jadi ini yang perlu para remaja harus ketahui, Prof. Betul, bahwa saat itu ya dokter luar negeri kan sangat mentereng. Ini sangat luar biasa. Dan saya pun membaca kisah untuk kenapa harus menjadi dokter ini sangat luar biasa. Nah, nanti di part berikutnya tentang pendidikan khusus ini, Prof. Nah, ini sangat luar biasa. Para ini generasi muda bahwa profesor menjadi seperti ini ada kisah panjang dan sangat luar biasa. Ibu harus menjadi jual gudeg dan profesor harus menjual ayam. Ini untuk pada akhirnya mengantarkan bertemunya di Australia. Oke, ketemu lagi di segmen berikutnya nanti ya. Kita akan bahas bagaimana sebetulnya pendidikan mewarnai profesor sehingga menjadi seperti saat ini. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.